Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Delia Dina Fazla dari Farmasi 2B. Kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual ada 15 macam. Di antaranya ada pemerkosaan, ancaman, dan pelecehan seksual yang melalui catcalling, pandangan mata, atau berupa tindakan seperti sentuhan dan colekan yang membuat seseorang tidak nyaman dan merasa dirinya direndahkan. Kekerasan seksual ini bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan, teman-teman. Namun, mayoritas korbannya adalah perempuan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berani melakukan kekerasan seksual. Di antaranya kecanduan pornografi, kurangnya edukasi seks, kurangnya pengendalian diri, dan merasa dirinya lebih berkuasa daripada orang lain. Kita sebagai masyarakat seringkali salah. Yang seharusnya fokus kepada pelaku dan tindakannya, kita malah cenderung fokus kepada korbannya. Korban yang mengalami trauma, bukannya didukung untuk bangkit, malah diberi ujaran buruk sehingga membuat terpuruk. Kamu pasti pakai pakaian ketat, jadi ngundang nafsu. Kamu pasti yang godain duluan kan? Padahal menurut survei Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA, 80% korban kekerasan seksual menggunakan pakaian yang tertutup dan sopan. Kenapa nggak teriak minta bantuan? Kenapa nggak kelawan? Teman-teman, korban kekerasan seksual biasanya mengalami kondisi yang dinamakan tonic immobility, atau keadaan di mana ia mengalami shock, trauma, dan ketakutan atas hal yang baru saja menimpanya, sehingga ia tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk berteriak, apalagi untuk melawan, teman-teman. Dia pernah jadi korban pemerkosaan loh, kasihan kan? Udah bekas, udah gak ada nilai. Mengalami kekerasan seksual biasanya dianggap sebuah aib. Padahal itu bukanlah aib, teman-teman. Dan perempuan tidak pantas dianggap seperti barang dengan kata nilai bekas. Lagian siapa sih dari kita yang ingin atau menyangka dirinya akan menjadi korban kekerasan seksual? Pasti nggak ada kan? Kenapa nggak lapor? Kenapa nggak ngomong dari kemarin? Bagaimana mau melapor? Masyarakat tahu saja langsung diberi ujaran yang buruk. Parahnya, sebagian korban dinikahkan dengan pelaku dengan alasan pelaku bertanggung jawab. Korban yang berani melapor seringkali tidak ditanggapi dengan alasan bukti dan saksinya kurang kuat. Terkadang, korban malah dituntut balik dengan kasus pencemaran nama baik apabila sang pelaku adalah orang yang berkuasa di lingkungannya. Kan udah kejadian, emang apa yang bisa diubah? Ada satu, teman-teman. Jawabannya adalah keadilan. Korban harus mendapatkan keadilan, dan pelaku harus mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan tercelanya. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, ayo ubah fokus kita yang tadinya dari korban menjadi pelaku dan perbuatannya. Kedua, ayo kita belajar bersama edukasi seks yang baik dan benar. Ketiga, apabila ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, ayo kita lawan bersama. Keempat, ayo kita belajar bela diri untuk berjaga-jaga. Kelima, jangan takut untuk melapor apabila kita atau orang di sekitar kita mengalami kekerasan seksual. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Ayo kita dukung korban kekerasan seksual untuk bangkit kembali. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.